Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Wijayanti, NIM 170210102055 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan salah satu bentuk dari gerak lurus, di mana pada gerak lurus dapat berupa gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ciri dari GLB yaitu kecepatannya tetap dan percepatannya sama dengan 0. Sedangkan pada GLBB yaitu kecepatannya berubah secara beraturan dan percepatannya tetap. Pada GLBB dapat berupa GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat yaitu pada gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Sedangkan untuk GLBB diperlambat pada gerak vertikal ke atas. Pada video ini kita akan membahas tentang gerak vertikal di GLBB yaitu gerak jatuh bebas atau GJB, kemudian gerak vertikal ke atas atau GVA, dan gerak vertikal ke bawah atau GVB. Pada gerak vertikal ke atas atau GVA sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apabila kita melemparkan sebuah benda secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah, contohnya kita amati benda ini ya. Nah, apa yang terjadi pada benda ini? Iya, jadi benda ini setelah kita lemparkan secara vertikal ke atas, maka benda akan semakin melambat hingga sampai pada suatu titik tertentu, yaitu titik tertingginya, hingga kecepatannya di titik tertinggi sama dengan 0. Kemudian benda tersebut akan kembali lagi jatuh ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Maka dapat kita ketahui untuk gerak vertikal ke atas yaitu salah satu bentuk dari gerak lurus berubah beraturan yang pergerakannya atau lintasannya secara vertikal dan benda bergerak secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah, untuk pergerakan dari bendanya dapat kita tuliskan dalam koordinat kartesian yaitu sumbu X dan sumbu Y. Misalkan posisi awal benda sebelum kita lemparkan yaitu pada posisi A. Setelah kita lemparkan, benda akan bergerak ke posisi B lalu ke posisi C. Nah, pada posisi C kecepatannya akan sama dengan 0. Kemudian benda akan kembali lagi jatuh ke bawah ke posisi D misalkan. Nah, pergerakannya dari posisi C ke posisi D yaitu gerak jatuh bebas. Untuk persamaan dari gerak vertikal ke atas dapat kita peroleh dari persamaan GLBB. Nah, kita ketahui persamaan dari GLBB yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT, kemudian S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Untuk S-nya atau jarak lintasannya, karena gerak vertikal ini pergerakannya secara vertikal berhubungan dengan ketinggian, maka simbol dari S dapat ditulis atau diganti dengan H, yaitu ketinggian. Sedangkan untuk percepatannya A senilai dengan percepatan gravitasi bumi, namun tandanya negatif karena arah dari gerak vertikal ke atas berlawanan dengan gerak dari gravitasi bumi. Dan untuk persamaan dari GVA dapat kita ketahui yaitu VT sama dengan V0 min GT, kemudian H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Untuk V0 yaitu kecepatan awalnya, satuannya meter per sekon, lalu VT sama dengan kecepatan benda setelah bergerak selama T sekon, satuannya meter per sekon, dan H yaitu ketinggiannya, satuannya meter, dan T yaitu waktu, satuannya sekon, dan G yaitu percepatan gravitasi bumi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu apabila ditanyakan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi dan berapakah ketinggian maksimumnya, dapat kita tentukan dari persamaan gerak vertikal ke atas. Nah, untuk yang pertama yaitu waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi dapat kita peroleh dari persamaan VT sama dengan V0 min GT.
Nah, untuk VT-nya yaitu kecepatan benda saat di titik tertinggi, yaitu sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan V0 min GT. Kita pindah ruas menjadi V0 sama dengan GT. Sehingga T-nya atau waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi yaitu V0 dibagi dengan G atau kecepatan awal dibagi dengan kecepatan gravitasi bumi. Kemudian untuk ketinggian maksimumnya yaitu dapat kita tentukan dari persamaan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Untuk T-nya sudah kita ketahui yaitu V0 per G, sehingga kita substitusikan menjadi H sama dengan V0 dikali V0 per G dikurangi setengah G kali V0 kuadrat per G kuadrat, sehingga hanya menjadi V0 kuadrat per G dikurangi setengah V0 kuadrat per G. Maka hanya untuk ketinggian maksimumnya yaitu V0 kuadrat dibagi 2G. Contoh penerapan dari gerak vertikal ke atas dalam kehidupan sehari-hari yaitu diantaranya seseorang yang sedang melempar sebuah bola secara vertikal ke atas. Kemudian seseorang yang melakukan serven di olahraga tenis lapangan dan bola voli. Pembahasan yang kedua yaitu gerak vertikal ke bawah atau GVB. Pada gerak vertikal ke bawah merupakan kebalikan dari gerak vertikal ke atas, yaitu contohnya apabila sebuah benda dilemparkan secara vertikal ke bawah atau dari suatu ketinggian tertentu dengan kecepatan awal. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan gerak jatuh bebas, karena pada gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Sedangkan pada gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal, sehingga V0-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan dari gerak vertikal ke bawah juga dapat diperoleh dari persamaan GLBB. Untuk nilai dari percepatan pada gerak vertikal ke bawah ini senilai dengan percepatan gravitasi bumi, dan tandanya yaitu positif karena searah dengan gerak gravitasi bumi. Maka persamaan dari gerak vertikal ke bawah atau GVB yaitu VT sama dengan V0 plus GT, kemudian H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Apabila sebuah benda bergerak dari suatu ketinggian tertentu hingga mencapai pada suatu titik tertentu, maka ketinggiannya yaitu H0 dikurangi H aksen. Untuk keterangannya yaitu H sama dengan ketinggian benda, H0 yaitu ketinggian mula-mula benda, dan H aksen yaitu ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon. Untuk ketinggian satuannya meter. Kemudian untuk V0 atau kecepatan awal yaitu satuannya meter per sekon. Lalu VT yaitu kecepatan benda setelah bergerak selama T sekon, satuannya meter per sekon. Lalu G yaitu kecepatan gravitasi bumi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat, dan T-nya yaitu waktu, satuannya sekon. Pembahasan yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas atau GJB. Pada gerak jatuh bebas atau GJB yaitu apabila sebuah benda jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Nah, contohnya yaitu pada buah yang jatuh dari pohonnya. Untuk persamaannya yaitu dapat kita ketahui dari persamaan GLBB. Karena tidak memiliki kecepatan awal sehingga untuk V0-nya sama dengan 0. Maka persamaannya yaitu VT sama dengan GT, kemudian H sama dengan setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan 2GH. Kesimpulan dari gerak vertikal yaitu pada gerak vertikal ke atas merupakan salah satu bentuk dari gerak lurus berubah beraturan yang pergerakannya secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu, dan GVA ini termaksud dalam GLBB diperlambat, dan untuk percepatannya yaitu senilai dengan negatif G. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah merupakan salah satu bentuk dari gerak lurus berubah beraturan yang pergerakannya secara vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, dan termasuk dalam GLBB dipercepat, dan untuk percepatannya senilai dengan percepatan gravitasi bumi. Hal ini untuk GVB berbeda dengan GJB, karena pada GVB
memiliki kecepatan awal sehingga V0-nya tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk G, J, B atau gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal sehingga V0-nya sama dengan 0. Sekian pemaparan materi dari gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.